kita bersama-sama kita lakukan pujian untuk masukkan pemberitahuan firman Tuhan. Di Kecamatan Saturi di wilayah Banjarbaru, banyak kasih usaha pelayanan, seminar dan KKR di gereja Bukit Nenek Saturi. Ya, mohon dukungan doa supaya ini boleh diberikan sampai ke sini dan banyak jiwa dimenangkan Tuhan pada waktu yang kami Kecamatan Saturi Banjarbaru. Mari kita lakukan pujian sekali lagi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia maksud mengabulkan. Ya sekarang kita Kristen, tapi itulah yang jadi soal bahwa banyak orang Kristen menjadi atau beragama Kristen, tapi mereka tidak tahu sebenarnya Kristen itu apa, lalu apa bedanya, sehingga akhirnya kalau memang semua sama ya dengan mudah orang jadi mualaf karena pacar, karena cinta, karena jabatan, karena kedudukan, karena popularitas, orang dengan mudah pindah agama toh sama saja. Kristen itu tokoh utamanya Yesus, itu sudah unik. Tidak ada satu manusia di kolong langit pun model seperti Yesus. Lahir secara ajaib dari seorang perawan. Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Betapa kami melimpah dengan syukur malam hari ini di tengah-tengah kebahagiaan kebangunan Tuhan. Sebab kami mengalami melalui kebenaran firman-Mu yang sudah luar biasa dikabulkan, diberitakan oleh hamba. Maut tidak bisa menahan dia, sehingga dia yang dibunuh mati itu pada akhirnya dibangkitkan dari antara orang mati. Dan ini sebenarnya adalah salah satu keunikan dari iman Kristen, karena tidak ada pendiri agama manapun, tidak ada tokoh manapun di dalam dunia ini yang pernah mati dan bangkit seperti Yesus Kristus. Dia yang memberikan jaminan keselamatan. Makam Buddha berisi, makam pendiri agama lain berisi, makam Siddhartha Buddha berisi, makam Konghucu berisi, makam Muhammad berisi, makam Kristus kosong. Yesus menjagaku, tanganku cepat, Rohmu menghiburku. Kuburan dari pendiri-pendiri agama itu berisi. Itulah sebabnya hati umatnya kosong. Tetapi kuburan Kristus itu kosong. Itulah sebabnya hati umatnya berisi. Maka kita harus bangga memiliki Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati.
Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Lalu ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan. Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Yesaya 57, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang fasik adalah seperti laut berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang fasik. Maka kuncinya bersama dengan Yesus, dia beserta dengan kita. Maka itu adalah kunci dari damai sejahtera. Damai sejahtera itu bisa kita dapatkan asal kita punya Yesus. Bagaimana saudara bisa dapat damai kalau tiap saat bisa masuk neraka? Tapi kalau saudara punya Yesus, tidak peduli mati kapan, mati bagaimana, mati dengan cara apa, kalau punya Yesus ada jaminan hidup kekal.